Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Naili Rofika SPSI MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi dan teman-teman kelas 3B yang saya cintai. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini izinkan saya selaku moderator dari kelompok 7 akan memaparkan materi sistem komunikasi massa. Di antara anggota kelompok saya adalah yang pertama Devika Ayu Rahmatiasari, NIM 1807016063. Saya sendiri Putri Ayu 2007016080 dan Putri Hasta 2007016080. Yang pertama, pengertian komunikasi massa. Menurut Bittner 1980, yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Yang kedua, menurut Gardner 1967, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki oleh orang dalam masyarakat industri. Yang kedua, sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi intrapersonal. Ada 4 tanda pokok dari komunikasi massa menurut Elizabeth Noelle Neumann tahun 1973, yaitu yang pertama, bersifat tidak langsung atau harus melewati media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah atau tidak ada interaksi antara peserta komunikasi. Yang ketiga, bersifat terbuka atau ditunjukkan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, mempunyai publik yang searah geografis tersebar. Sistem komunikasi massa juga mempunyai karakteristik psikologi yang khas dibanding dengan sistem komunikasi intrapersonal. Hal ini tampak pada pengendalian arus informasi, umpan balik, stimulasi alat indera, dan proporsi unsur isi dengan hubungan. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Pertama, teori De Fleur dan Boll-Rockach tentang pertemuan dengan media. De Fleur dan Boll-Rockach melihat tentang halayak dengan media berdasarkan 3 kerangka teoritis. Pertama, perspektif perbedaan individual. Perspektif perbedaan individual memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia memberi makna pada stimulus tersebut. Yang kedua, perspektif kategori sosial berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimulus tertentu cenderung sama. Golongan sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, dan keyakinan beragama menampilkan kategori respon. Yang ketiga, perspektif hubungan sosial menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Berbagai faktor akan memenuhi reaksi orang terhadap media massa. Faktor-faktor ini meliputi organisasi personal individu, seperti potensi biologis, sikap, nilai, kepercayaan, serta bidang pengalaman. Kelompok-kelompok sosial di mana individu menjadi anggota dan hubungan-hubungan interpersonal pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi. Faktor yang kedua yaitu pendekatan motivasi dan use and gratification. Menurut Elihu, Katz, J.G. Blumler, dan Missy Gurvich, use and gratification
meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan, serta menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. Asumsi dasar teori ini adalah: pertama, khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi hanyalah bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. Yang keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti terlebih dahulu orientasi khalayaknya. Selanjutnya, efek komunikasi massa. Menurut Stephen M. Kever, pendekatan pertama dalam melihat efek media massa berkaitan dengan pesan maupun dengan media itu sendiri. Pendekatan kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa, penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku, atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenal efek komunikasi massa individu, yakni kelompok, organisasi, masyarakat, atau bangsa. Yang pertama, efek kehadiran media massa. Teori McLuhan disebut teori perpanjangan alat indera, menyatakan bahwa media adalah perluasan dari alat indera manusia. Misalnya, telepon adalah perpanjangan telinga dan televisi adalah perpanjangan mata. Stephen H. Kever menyebut ada 5 hal, yakni efek ekonomis, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu, dan efek pada perasaan orang terhadap media. Dua, efek kognitif komunikasi massa. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, ujar Roberts, tetapi cenderung memengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan, dan citra inilah yang memengaruhi cara kita berperilaku, yakni pembentukan dan perubahan citra. Yang kedua, agenda setting. Yang ketiga, efek afektif komunikasi massa, yaitu ada efek rangsangan emosional. Suasana emosional yang mendahului terapan stimulus mewarnai respon kita pada stimulus itu. Dari sini disimpulkan bahwa respon Anda pada film, sandiwara, televisi, atau novel akan mempengaruhi oleh suasana emosi Anda. Yang kedua, rangsangan seksual. Sejenis rangsangan emosional yang banyak dibicarakan orang adalah rangsangan seksual akibat adegan-adegan yang merangsang dalam media massa. Stimulus erotis adalah stimulus yang membangkitkan gairah seksual internal dan eksternal. Stimulus internal ialah pengerangsang yang timbul dari mekanisme dalam tubuh organisme. Misalnya pada binatang adanya perubahan hormonal pada bulan tertentu yang merupakan musim berkelamin.
Yang keempat, efek behavioral komunikasi massa. Efek behavioral atau perilaku dari komunikasi antara lain adalah efek prososial behavioral, yang berarti perilaku yang akan dilakukan oleh komunikan tersebut adalah berusaha untuk dilakukan agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Efek prososial behavioral. Salah satu perilaku prososial ialah memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Keterampilan ini seperti biasanya dilakukan oleh saluran-saluran interpersonal, yakni orang tua, atasan, pelatih, atau guru. Yang kedua, agresi sebagai efek komunikasi massa. Menurut teori belajar sosial dari Bandura, orang cenderung meniru perilaku yang diamatinya. Stimulus menjadi teladan untuk perilakunya. Lalu ada teori katarsis. Pada dasarnya, manusia itu agresif, senang merusak, membunuh, menghancurkan. Sejauh ini, tampaknya teori belajar sosial lebih dapat diandalkan daripada teori katarsis. Yang ketiga, teori-teori sosial komunikasi massa. Menurut Innis, media memengaruhi bentuk-bentuk organisasi sosial. Setiap media memiliki kecenderungan memihak ruang dan waktu. Sedangkan menurut Max Luhan, setiap media mempunyai tata bahasanya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tata bahasa ialah seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan alat indera dalam hubungannya dan pengguna. Selanjutnya, model dasar komunikasi massa. 1. Model Aristoteles. Model Aristoteles sering dinamakan model retosis. Model ini dianggap sebagai model komunikasi paling klasik. Menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Unsur dasar dari proses komunikasi adalah pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Aristoteles banyak menelaah proses komunikasi dalam bentuk retorika melalui pidato. Dia mengkaji aspek-aspek penting dari persuasi untuk mempengaruhi pendengar. Menurutnya, persuasi dapat dicapai oleh siapa, argumen, dan dengan memainkan emosi halayak. Yang kedua, model SR. Model stimulus respon merupakan model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh aliran behavioral pada psikologi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai salah satu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Proses komunikasi yang digambarkan dalam model ini sebagai pertukaran atau pemindahan gagasan dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Model ini mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Secara implis, model ini menggambarkan bahwa perilaku manusia dapat diramalkan. Manusia dianggap berperilaku karena adanya stimulus dari luar, sehingga manusia dinilai statis, tidak kreatif. Yang ketiga, formula Lasswell. Formula Lasswell dianggap model komunikasi paling awal. Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan. Who say what in what channel to whom with what effect? Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa? Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator, message, media, receiver, dan efek. Model ini sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model Shannon dan Weaver dianggap sebagai model yang paling berpengaruh
bagi model-model komunikasi yang muncul berikutnya. Model ini menyoal problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model matematis komunikasi menggambarkan sumber informasi, menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar transmitter menggunakan pesan menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang mengirimkan sinyal dan transmitter ke penerima. Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak. Transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal yang ditransmisikan lewat udara. Penerima, yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi yang sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Sasaran adalah otak atau orang yang menjadi tujuan pesan itu. Yang kelima, model kultivasi. Teori kultivasi diperkenalkan oleh George Jebner memfokuskan penelitiannya terhadap konsepsi mengenai realitas sosial yang dikultivasi dalam halayak anak-anak dan orang dewasa pada penonton televisi. Teori ini memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan-pesan yang disampaikan media massa. Pesan-pesan yang diproduksi secara massal oleh televisi dan kesan-kesan yang ditimbulkan dapat membentuk arus utama dari lingkungan simbolis umum yang dapat mempengaruhi penontonnya. Menurut teori kultivasi, media, khususnya televisi, merupakan sarana utama proses belajar tentang masyarakat dan budaya. Teori kultivasi menjelaskan bahwa media dan televisi mengkultivasi keyakinan tertentu mengenai kenyataan yang dianggap sebagai sesuatu yang umum oleh audiens media massa. Media memenuhi keingintahuan manusia akan hal-hal yang sebetulnya tidak pernah dialami secara pribadi. Kemunculan teori kultivasi menunjukkan terjadinya transformasi teori media dari ketergantungan pada perspektif transmisional yang menggambarkan media sebagai pengirim pesan-pesan ke seluruh penjuru menjadi penerima yang lebih luas akan perspektif ritual komunikasi massa yang menggambarkan media sebagai pembawa representasi mengenai keyakinan yang dimiliki bersama. Psikologis. Yang pertama, hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan psikologis. Yang pertama, kepentingan, interest, berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Kepentingan komunikan mengaruhi perhatian terhadap stimulus, daya tanggap, perasaan, pikiran, tingkah laku, sikap reaktif terhadap pesan. Kedua, prasangka adalah persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Yang keempat, motivasi berkenaan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi berkaitan dengan seseorang yang mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan mengapa melakukan. Yang selanjutnya adalah hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma sosial. Sementara cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan turun-temurun dapat memberi petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Selanjutnya, hambatan mekanis. Hambatan ini berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media. Hambatan mekanis berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media.
Yang keempat, hambatan interaksi verbal. Pertama, polarisasi. Kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrim, misalnya baik dan buruk, positif dan negatif, dan seterusnya. Orientasi internasional. Kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya. Yang ketiga, evaluasi statis. Kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen, tidak berubah. Yang keempat, diskriminasi, yaitu memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui kolom komentar atau melalui WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.